Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji UKIN, perkenalkan nama saya Siddiq Priatmadi dengan NIM 20250843038. Saya mahasiswa jurusan PGSD LPTK Sarjana Wiyata Taman Siswa. Hari ini akan melaksanakan kegiatan pembelajaran UKIN di SDIT Al-Ukhwah dengan materi IPAS kelas 6 bab 2 kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Demikian perkenalan dari kami, semoga bermanfaat dan bisa diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Semua sehat, bisa masuk sekolah hari ini. Semua atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memulai pagi hari ini agar kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan baik dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa terlebih dahulu dengan ketua kelas atau salah satu mewakili untuk memimpin doa. Silakan. Ya. Untuk selanjutnya, lupa untuk menanyakan kehadirannya. Hari ini datang semua ya? Nggak ada yang sakit ya? Saya tulis dulu. Kemudian kita lanjutkan doanya dengan membaca surat pendek terlebih dahulu. Sebelumnya membaca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni warzuqni fahma. Amin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Tu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ini selanjutnya, untuk membuat kita lebih semangat, kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku.
Indonesia, bangsa dan tanah airku, marilah kita Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, cukup. Alhamdulillah. Yang pertama, sebelum memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita untuk mengetahui tujuan kita belajar hari ini apa. Tujuannya yang pertama, diharapkan nanti kalian menjelaskan urutan kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia itu dengan runtut berdasarkan tahun dan wilayah kedatangannya. Kalian juga dapat menganalisis latar belakang dan pengaruh awal kedatangan bangsa asing terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Indonesia. Gitu ya, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Ustadz ingin membuat kesepakatan awal agar berjalan dengan baik nanti kegiatannya ya. Yang pertama, mengikuti pelajaran dengan baik, tidak ramai berlebihan, kemudian menyimak dengan baik. Yang ketiga, bila ke kamar mandi atau ke toilet, silakan tunjuk jari dan izin dulu. Gitu ya, sepakatannya ya. Ya, sepakat hari ini seperti itu? Ya, alhamdulillah. Bila sudah sepakat. Kemudian, selanjutnya, Ustadz akan memberi suatu pertanyaan agar bisa menjadi penuntun kalian dalam pembelajaran hari ini. Suatu pertanyaan agar kita bisa berpikir. Apakah itu? Pertanyaannya adalah, apa yang menjadikan bangsa-bangsa asing itu datang ke Indonesia? Tujuannya apa dan apa yang terjadi ketika itu. Itu ya. Itu untuk awal kalian menjadi pembelajaran nanti. Dah? Yang kedua, atau yang selanjutnya, ini Ustadz akan memberikan asesmen awal agar kalian bisa bersiap-siap dan menjadikan referensi bagi Ustadz nanti, kemampuan kalian nanti untuk menerima bab pelajaran hari ini. Ya, saya bagikan dulu. Silakan boleh dikeluarkan buku pelajarannya, buku tulis. Ya, silakan diisi. Waktu kurang lebih 3 menit ya. Silakan diisi.
Waktu kurang lebih 3 menit. Itu hanya mudah, hanya benar atau salah saja, sesuai dengan kemampuan kalian. Kita akan melihat dulu ke depan, ini ada penjelasan tentang materi kita. Penjelasan singkat, semoga dengan penjelasan ini kalian bisa memahami apa yang menjadi tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Latar belakangnya, latar belakang itu kenapa yang membuat mereka itu ke Indonesia. Yang pertama, pada abad 15, Eropa itu, bangsa Eropa sana, benua Eropa, dilanda berbagai peristiwa yang mendorong negara-negaranya untuk melakukan penjelajahan dan pelayaran samudra, naik kapal berarti, guna untuk memenuhi tercapainya tujuan mereka. Salah satu wilayah yang didatangi oleh bangsa Eropa adalah Indonesia, yang dulu masih Nusantara, masih berbentuk kerajaan-kerajaan tersendiri, belum menjadi satu dulu. Ya, belum ada Indonesia secara lengkap. Nah, inilah faktor pendorong dan penarik kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Ya, pendorongnya dari mereka adalah di zaman itu, ya, era Renaissance, yaitu ilmu pengetahuan sangat meningkat. Jadi orang sudah mulai pintar matematika, dulu sudah pintar menghitung, ya, bujur timur, bujur barat, ya, menghitung astronomi, ya, menghitung apa saja meningkat sekali, ya. Kemudian jatuhnya Konstantinopel ke Turki Ottoman, yaitu kekuasaan sebagian penghasil rempah-rempah itu jatuh ke Turki, sehingga bangsa Eropa perlu mencari tempat lain. Nah, yang ketiga adalah semangat untuk mencapai 3G. Diulangi apa? 3G. Yang pertama, glory, yaitu kejayaan. Nah, yang kemudian yang kedua adalah gold, yaitu emas, yaitu kekayaan. Kemudian yang ketiga adalah gospel, yaitu menyebarkan agama. Kita akan melihat video agar kalian lebih mudah memahami tentang materi yang kita pelajari. Silakan disimak video ini dengan baik. Halo, sahabat kita. Kabar, semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 2 cerita tentang Indonesia kita, topik ATT1 dengan materi kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia, muatan pelajaran IPA untuk kelas 6 SD. Yang pertama, latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Ada sejumlah alasan utama mengapa negara-negara barat pertama kali tiba di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Alasan-alasan ini mendorong mereka untuk mengambil lautan yang sangat jauh dan tiba di wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan rempah-rempah. Apa saja latar belakang tersebut? Yang pertama, rempah-rempah. Rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia. Apakah kalian rempah-rempah memiliki nilai jual yang tinggi setara dengan emas di kawasan Eropa? Karena bangsa Eropa membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan. Hal inilah yang menyebabkan bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra untuk menghasilkan rempah-rempah dan ingin menguasai perdagangan dan negara penghasil rempah-rempah. Sekarang kalian akan diberi tugas untuk membuat suatu proyek, yaitu namanya media pop-up grafis, ya, media pop-up grafis. Apa itu?
Nah, yaitu saya berikan contohnya nanti seperti ini. Nah, kalian bisa menempelkan nanti sesuai dengan benderanya, sesuai dengan kedatangannya. Nanti Ustadz akan memandu, kalian juga bisa mempelajarinya, kemudian kita buat ini dengan baik. Nah, begitu ya. Ustadz langsung akan membagikan. Ya, silakan untuk dikerjakan. Nanti Ustadz pandu bagaimana untuk membuatnya. Satu kertas 2 orang. Satu kertas 2 orang. Biar rebutan kayak kemarin. Satu kertas 2 orang. Satu kertas 2 orang. Ini cukup satu aja ya, 2 aja ya. Nah, satu kertas 2 orang ya. Kita bagikan dulu, nanti kita mulai bersama-sama. Jangan lupa untuk ditempel nanti ya. Nah, yang kelompok dulu, yang untuk presentasi. Oh, itu yang untuk presentasi, bagus. Bisa diisi dulu, bisa ditempelkan. Ingat, yang ditempelkan bukan bendera negaranya, yang dilem. Nah, yang dilem itu kotak tahunnya itu ya. Dilemkan ke kertasnya. Ditekuk-tekuk nanti ya. Jangan ketawa, woy. Husna. Masih berapa menit? 20 menit ya. Ya, silakan diisi dengan baik. Itu sudah ada penjelasannya itu di fotokopian itu. Yang bangsa apa? Putih? Inggris. Itu ada Inggris. Ini Inggris. Saya sudah bilang. Nah, itu Inggris. Udah, saya kira cukup ya. Nah, saya kira cukup. Untuk selanjutnya adalah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Mempresentasikan hasil pekerjaannya dari kelompok 1. Ya, silakan untuk kelompok 1 bisa maju ke depan dan menjelaskan seperti yang telah ditugaskan. Bisa maju ke depan sini? Ya, silakan kelompok 1, boleh? Enggak, sekarang apa nanti? Aku tuh nanya ke 1 tahunan sekarang. Silakan ke sini. Hati-hati kabelnya. Sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita dari kelompok 1 akan presentasikan kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia bagian wilayah. Portugis datang di wilayah Malaka dan Spanyol di wilayah Maluku. Setelah itu Inggris datang di wilayah Banten
Lalu ada Belanda datang di wilayah Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu karena sudah presentasi. Untuk selanjutnya kelompok 2, silakan presentasi ke depan. Iki kisah ya. Alisnya oh. Iki yo, saya iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tahun kedatangan bangsa asing ke Nusantara. Yang pertama yaitu bangsa Portugis. Bangsa Portugis datang ke Nusantara pada tahun 1511. Yang kedua yaitu bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol datang ke Nusantara pada tahun 1521. Yang ketiga bangsa Inggris. Bangsa Inggris datang ke Nusantara pada tahun 1557. Yang keempat bangsa Belanda. Bangsa Belanda datang ke Nusantara pada 1596. Demikian presentasi kami dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya. Tadi sempat sudah, kemudian tahun ini ya. Nanti untuk hasil presentasinya bisa dikumpulkan ya di akhir pembelajarannya. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu untuk memahami apakah kalian sudah bisa atau belum dalam pembelajaran kali ini tentang kedatangan bangsa asing ke Indonesia, Ustadz akan membagikan lembar kerja yang bisa kalian kerjakan. Ya, lembar kerja yang bisa kalian kerjakan. Silakan, Ustadz akan membagikan, kemudian dikerjakan semampunya. Ayo konsentrasi kelompok 4 perhatian. Ya. Ya silakan dikerjakan sendiri-sendiri ya. Yuk silakan dikerjakan semampunya. Sudah kalian kerjakan tugas-tugasnya. Nah, untuk selanjutnya kita menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kesimpulannya adalah dengan pembelajaran tadi kita mengetahui siapa saja yang datang ke Indonesia dahulu, wilayahnya mana, dan waktu-waktunya tadi sudah tercatat, kemudian apa dampaknya bagi bangsa Indonesia. Kesimpulan yang kedua adalah kita menyadari bahwa perjuangan melawan bangsa asing itu adalah bagian penting yang membentuk jati diri bangsa kita. Ya, itu kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Nah, kemudian untuk selanjutnya ya adalah Ustadz akan memberikan lembar refleksi untuk dikerjakan dengan sederhana ya. Ini refleksi diisi dengan bebas apa yang kalian rasakan dalam pembelajaran hari ini. Silakan diisi semampunya. Silakan diisi semampunya. Waktu 2 menit ya.
Saya kira itu refleksinya cukup mudah. Silakan diisi semampunya. Masih kurang? Dah, terima kasih kalian sudah mengisi refleksi pembelajaran pada hari ini. Nah, kemudian setelah itu kita melihat dulu lembar hasil pekerjaan tadi. Kelompok 1, kelompok 2. Sudah dikumpulkan? Nah, menjelang akhir pembelajaran hari ini, Ustadz akan memberikan sedikit apresiasi kepada kalian tentang kerja kelompok kalian. Ya, untuk kelompok yang pekerjaannya baik dan cepat, kemudian bisa menjelaskan dengan baik. Kelompok yang bagus, yang mengerjakan dengan baik adalah kelompok 2. Silakan maju ke depan ketua kelompoknya. Tata. Ya, silakan tepuk tangan. Ya, ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran dengan baik. Ya, semua semangat, semua bisa membuat nanti apa yang kita dibuat oleh masing-masing kalian bisa dibawa pulang, kemudian bisa dipelajari dengan baik. Ya. Untuk selanjutnya, sebagai penutup pada pagi hari ini pembelajaran, kita baca dulu surat Al-Asr, kemudian kita baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladina amanu wa amilus wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya, diulang membaca Al-Asrnya kayaknya tidak serempak. Ayo, diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya, kita sudah membaca surat pendek. Kemudian sebagai akhir pembelajaran, apa yang kita pelajari hari ini semoga bisa bermanfaat. Kita menutup dengan doa kafaratul majelis agar kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Ya. Doa kafaratul majelis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ya, silakan dimasukkan buku tulis dan alat belajarnya. Nah. Kemudian di akhir pembelajaran Ustadz mengucapkan salam, kemudian silakan dijawab dan boleh melakukan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.